rahimahullah rahmatal abrar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Kita lanjut pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan yang lalu, kalau ibu-ibu masih ingat, bapak-bapak, kita membahas bab yang ke-69, isinya menyangkut bab istihbabil uzlah inda fasadin nas waz zaman. Intinya adalah kalau kita ketemu circle yang gak baik, tempat yang gak baik, tongkrongan yang gak baik, atau kondisi yang tidak baik yang bisa membuat kita jadi gak baik, maka kita boleh uzlah. Apa itu uzlah? Menjauhkan diri dari tongkrongan itu. Uzlah. Bukan ansos ya, beda ansos sama uzlah. Kalau ansos adalah orang yang gak mau peka dengan kebutuhan orang lain, tidak sensitif dengan kebutuhan saudaranya, tetangganya. Ini antisosial ini. Ya. Uzlah itu justru dia sebenarnya peduli dengan orang lain, tetapi dia tidak bisa rubah. Ya. Dia tidak bisa rubah orang. Alih-alih merubah orang lain, dia bisa ikut rusak. Daripada dia terkontaminasi, lebih bagus dia uzlah, menyendiri. Ini seperti yang dipraktekkan oleh Nabi pada masa lampau. Nabi berkhulwah di gua Hira, ya Bu ya. Itu kan pada waktu itu Mekah mengalami era kegelapan, jahiliyah. Sementara waktu itu Nabi hanya sendirian, tidak mungkin untuk melawan narasi jahiliyah sendirian. Pendukung belum ada, follower belum banyak, ya, belum dilantik jadi rasul. Jadi secara power Nabi belum memiliki power untuk merubah jahiliyah. Apa yang Nabi lakukan? Khulwah. Nabi menyendiri di gua Hira agar tidak terkontaminasi dengan tabiat-tabiat jahiliyah itu. Hingga lalu kemudian Nabi diangkat jadi rasul. Perintah datang, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya, wahai orang yang berselimut. Lalu Nabi disuruh untuk bangkit dari tidur dan memberi peringatan. Mulailah ada perintah berdakwah secara terang-terangan. Oke. Nah, setelah bab itu, hari ini kita bicara tentang bab fadlil ikhtilat bin nas. Coba ini hari ini babnya berseberangan dari bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya menyuruh kita untuk uzlah, menyendiri. Nah, bab hari ini nyuruh kita untuk ikhtilat. Apa ikhtilat itu? Berbaur dengan orang, berinteraksi dengan tetangga dan lain-lain. Oke. Jadi ada keutamaan ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain, ya, dengan tetangga, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak banyak pengarang kitab ini hanya menyadur satu ayat saja. Ibu-ibu dapat fotokopi ya? Ada fotokopinya, Bu. Nah, ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratil Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu
alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan di dalam ketakwaan. Ibu-ibu, Assalamualaikum. Di bab yang lalu ada ayat dan hadis nyuruh kita untuk uzlah, menyendiri. Kalau kita ketemu kondisi yang memang tidak baik dan kita tidak punya kekuasaan dan kemampuan untuk merubah kondisi yang tidak baik itu, lebih bagus kita menyendiri, menyelamatkan diri. Nah, tetapi kalau kita punya kemampuan, lalu kemudian apakah Islam menyuruh kita untuk menyendiri aja? Enggak. Ya enggak. Bab yang hari ini kita bicarakan justru menyuruh kita untuk berinteraksi dengan orang banyak. Jika syaratnya cuma satu. Kalau di tongkrongan itu, di circle itu, di komunitas itu ada albir dan at-taqwa. Di situ ada kebajikan, ada ketakwaan, ada sesuatu yang membuat kita makin baik dan makin bertakwa, maka kita boleh berikhtilat, berbaur dengan orang. Ada yang ngajak ibu, ayo liburan yuk, arisan yuk, berangkat gak bu? Berangkat bu. Lihat dulu arisannya ngapain. Kalau di arisan gibahin tetangga, jangan berangkat. Karena tidak ada birrun dan tidak ada takwanya. Tapi kalau di arisan itu silaturahim, ibu jadi kenal sama orang, lalu kemudian berinteraksi sama orang, lalu kemudian apalagi bu? Bisa sambil jualan di tempat arisan, ada yang jual baju, ada yang jual gamis, ada yang jual obat herbal, ada yang bagus nggak? Bagus. Iya, kan cari nafkah memang perintah agama. Berarti di situ ada kebajikan, ada takwa di situ. Nah itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah kita boleh kumpul, kita boleh bergaul, kita boleh berinteraksi kalau di dalamnya itu ada kebajikan, ada kemaslahatan untuk dunia dan akhirat kita. Boleh. Jangankan kumpul arisan yang belum tentu ngaji. Jangankan kumpul untuk pergi touring, shopping yang bukan ngaji. Ngumpul ngaji juga nggak boleh kalau isi pengajiannya tidak ada kebajikan dan ketakwaan. Mungkin judulnya doang ngaji, majelis ngaji, cuman di dalamnya nggak jelas. Berarti judulnya doang ngaji, ya di dalamnya nggak jelas ngapain. Ya, jadi yang penting isinya. Isinya itu ada birrun tidak, kebajikan tidak. Ada sesuatu yang menambah kita pada takwa atau tidak. Maka Nabi ditanya, siapa orang yang mesti kita jadiin teman? Nabi mengatakan, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Orang yang kalau kita melihat wajahnya membuat kita ingat Tuhan. Ya. Kita duduk sama dia, nongkrong sama dia, membuat kita jadi ingat sama Allah. Nah itu ciri-ciri teman yang baik. Siapa lagi? Zada fi ilmikum mantiquhu. Orang yang kalau kamu duduk bersamanya ilmu kamu bertambah. Dari rumah bawa 2, begitu ketemu dia bawa 10 pulang. 8-nya dari dia ilmunya. Itu ciri-ciri teman yang baik, Bu. Ya. Tapi kalau kita nongkrong sama orang, ilmu nggak bertambah, yang ada aib orang yang bertambah di kepala kita. Lu tahu nggak? Ini ada info baru nih. Wah, itu berarti bukan teman yang baik. Hindarin. Yang ketiga, man dzakkarakumul akhirata amaluhu. Kalau kita ngelihat sikapnya, gesturnya, perilakunya, tingkahnya, membuat kita jadi ingat akhirat. Nah, itu ciri-ciri teman yang baik. Nah, jadi nyari teman yang begitu, Bu. Ya, di mana adanya? Nggak tahu ya. Di majelis mungkin. Di majelis kita bicara ilmu. Di majelis kita jadi ingat Allah. Di majelis kita jadi ingat akhirat. Tapi tidak semua. Ada orang sedang hadir di majelis, duduk di majelis, bukan dengerin uraian, malah gosip. Wala ilallah. Itu di tempat yang berkah, tapi dia tidak bisa ikhtinas mengambil berkah. Padahal dia di tempat yang berkah.
Bagaimana kalau dia di tempat yang tidak berkah? Wah, lebih nggak berkah. Oke, kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang ke-71, kelanjutan dari bab yang 70. Bab yang ke-70 kan menyuruh kita untuk apa? Bab yang ke-69 menyuruh kita untuk khalwah, menyendiri. Bab yang ke-70 menyuruh kita untuk berbaur kalau di tongkrongan itu ada maslahatnya. Iya. Nah, makanya ulama memberi dua istilah, ada khalwah, ada jalwah katanya. Apa itu khalwah? Khalwah itu mengingat Allah dengan cara menyendiri. Kapan ini dilakukan? Kalau zaman udah rusak. Ya. Seperti Nabi yang menghadapi era jahiliyah itu. Ya. Nah, tetapi apakah ini satu-satunya cara untuk dekat sama Allah? Enggak. Ya. Justru khalwah itu ketika orang tidak punya kekuatan untuk merubah keadaan, ya. Dan dia takut ini akan mempengaruhi agamanya. Tetapi yang lebih hebat dari khalwah apa, Bu? Jalwah. Catat tuh, Bu. Jalwah itu apa, Bu? Berbaur sama orang tapi hatinya tetap ingat sama Allah. Ibu nongkrong sama tetangga tapi hatinya ke Allah. Ya, ibu ke pasar tapi ingat Allah. Ya, ibu kemana lagi? Shopping, touring, ziarah bareng-bareng tapi ke Allah. Ya, daripada ke rumah Allah ingatnya shopping. Ya. Khalwah dan jalwah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut bab yang ke-71. Bab at-tawadu wa khafdi al-janah lil mu'minin. Ayat-ayat atau hadis yang menyuruh kita untuk bersikap tawadu dan merendahkan hati kita dalam berinteraksi kepada orang beriman. Ya. Tadi kan bab 70 nyuruh kita untuk berinteraksi, berbaur. Nah, bagaimana cara berbaurnya? Bagaimana cara berinteraksinya? Dilanjutkan tanasubnya oleh Imam Nawawi, caranya adalah mesti tawadu. Orang tidak akan mungkin berbaur kalau dia tidak punya sikap tawadu. Apa itu tawadu? Apa, Bu, tawadu? Bu? Tahu warna duit? Apa? Merendahkan diri. Nah, bagus. Ada yang lain? Apa tawadu itu? Apa, Bu? Nggak dengar saya, Bu? Oh, bagus. Merendahkan diri dan tidak sombong, tidak merasa tarafu' lebih tinggi dari orang lain. Betul, bagus. Iya. Ini ada komentar ulama apa itu tawadu. Kata Syekh Umar As-Suhrawardi. Apa beliau bilang? Tawadu itu adalah tengah-tengah antara sombong sama hina. Ya, sombong, ada orang yang sombong banget, jalan aja nggak nginjek bumi, udah kayak kuntilanak tuh. Nah, ini sombong. Nah, yang di sini kebalikannya, bukan sombong, nggak punya harga diri. Nah, kalau yang ono terlalu merasa berharga, sehingga dia merasa orang yang nggak punya harga diri, dia doang yang punya harga diri. Namanya al-kibru. Apa, Bu? Al-kibr. Kibr artinya apa? Sombong. Nah, lawan dari kibr apa? Ad-do'ah namanya. Apa, Bu? Ad-do'ah. Ad-do'ah itu apa? Sikap menghinakan diri. Ya, ngemis-ngemis padahal dia masih mampu, ngejilat orang supaya dia dapat riasah kedudukan, ya,
Ini ad-dha'ah, ini bukan tawadu. Ya. Ini menghinakan diri. Nah, tawadu itu di mana posisinya? Di tengah-tengah antara al-kibr dan ad-dha'ah, yaitu dia ya bukan merendahkan diri, ya, bukan menghinakan diri. Dia tetap menjaga hak izzah dirinya, tapi di saat yang sama dia merendahkan hatinya. Jadi bukan dirinya yang direndahkan, tapi hatinya. Ya. Apa tanda orang yang tawadu itu? Kata ulama, tanda orang yang tawadu itu, kata beliau, alamatut tawadu an ya'taqida al-insanu anna kulla muslimin khairun minhu. Di antara tanda orang yang punya sikap tawadu, dia berkeyakinan bahwa semua orang lebih baik dari dirinya. Itu berarti orang tawadu. Halo, assalamualaikum. Kenapa orang gak mau bergaul? Kenapa orang gak mau nongkrong? Karena dia bilang beda circle, beda level. Gua mah darah biru, dia mah darahnya. Berarti kan tarafu, dia merasa lebih tinggi dari orang, ya kan? Nah, sebaliknya orang yang tawadu, di antara ciri-cirinya adalah ketika dia merasa semua orang lebih baik dari dirinya. Wah, keren tuh. Makanya Bu, ada Syekh namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Beliau dalam hikamnya mengatakan, al-alam qamhun, ya, wa ana qisyatun, dia bilang. Semua orang adalah gandum dan saya adalah jeraminya. Coba, jerami kan gak ada harganya. Kalau gandum kan ada nilainya. Maksudnya adalah semua orang mah baik. Al-kullu hasan wa ana asayyi. Semua orang baik, dia bilang. Saya doang yang kagak baik. Ya. Makanya Imam Ghazali itu Bu nasihatin kita, kalau ketemu sama orang pinter, jangan suuzon. Bilang di hati, ini orang pasti baik karena dia punya ilmu yang banyak, sementara saya punya ilmu yang dikit. Ketemu orang bodoh, lebih bodoh dari kita, jangan sombong. Kasih tahu di hati kita, ini orang mesti lebih baik dari saya, karena betapapun saya banyak ilmu, lebih berilmu dari dia, tetapi saya bermaksiat dengan ilmu saya. Sementara dia berbuat salah karena dia nggak tahu, karena dia bodoh. Dia lebih mulia. Kalau kita ketemu sama orang Islam, ketemu sama orang lebih tua, ini orang tua mesti lebih baik dari saya. Karena umurnya lebih tua, duluan makan garam, maksudnya duluan buat baiknya. Sementara saya baru anak kemarin sore. Umur saya belum lama, mesti amal saya kalau ditimbang juga nggak lebih banyak dari dia. Ketemu sama yang lebih muda juga begitu. Ini orang yang lebih muda pasti lebih baik. Kenapa? Dosanya lebih dikit. Saya lebih tua, mesti dosanya lebih banyak juga, sementara dia lebih sedikit karena umurnya masih muda. Coba tuh. Ketemu sama siapapun menganggap orang lebih baik. Bahkan ketemu sama orang yang agamanya bukan Islam, kata Imam Ghazali. Kok bisa? Iya. Katakan di hatimu, boleh jadi orang ini ketemu saya agamanya kafir, tetapi boleh jadi di ujung hayatnya dia masuk Islam dan mati. Sementara saya yang merasa suci ini, boleh jadi hari ini Islam, tapi saya nggak tahu apakah Islam itu masih ada di dada saya atau enggak. Jangan-jangan nanti saya kafir. Tuh. Sampai ketemu sama orang kafir mesti diajarin husnuzon juga tuh. Lah sekarang sesama muslim nyala-nyalahin. Ya, beda mazhab dituduh kafir, bid'ah. La ilaha illallah. Kita ketemu orang kafir juga diajarin ulama kita untuk husnuzan. Karena takdir tidak ada yang tahu. Ya. Hari ini kita lebih mulia dari dia, tapi ujung hidup kan kita nggak ada yang tahu. Ini sesama umat Islam, ya cuman gara-gara maulid kagak maulid, bid'ah. Ya, kan rusak itu. Kagak ada tawaduknya, manhajnya. Ya.
Ya. Apalagi ciri-ciri orang yang tawadu? Bahkan ya kata Syekh Zunnunil Misri, salasun min alamatit tawadu. Ada 3 ciri orang yang tawadu katanya. Tasghirun nafas ma'rifatan bil aib. Dia mengkritik dirinya, mengkerdilkan dirinya karena dia tahu aibnya. Jadi orang yang mengetahui aibnya lebih demen mengkritik dirinya, itu ciri orang tawadu. Lah kita kan ngeritik orang mulu. Orang mulu yang salah. Kita mah kagak pernah salah. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Yang kedua, ta'zimun nasi hurmatan litauhid. Ciri orang yang tawadu, dia akan menghormati orang. Ya, akan menghormati orang. Dan dia menghormati orang itu bukan karena menjilat, lebih karena dia punya tauhid dalam dirinya. Dia tahu bahwa orang yang dia temui juga makhluk Allah. Tajalli dari Allah. Ya. Jadi kalau dia menghormati orang berarti dia menghormati Allah, selesai. Jadi motifnya tauhid, bukan tamalluk, bukan menjilat-jilat. Ada orang kalau ketemu bosnya, subhanallah, udah kayak dielus-elus, dicium, dikecup, engkaulah, dipuji-puji. Lah emang biar gajinya naik. Nah, itu bukan begitu. Dia tidak berangkat dari tauhid. Kalau ketemu sama yang lebih rendah dari dia, bengis banget. Itu namanya tamalluk, menjilat-jilat. Ya. Banyak nggak yang begitu? Wah, bejibun. Yang terakhir, qabulul haqqi wan nasihah min kulli wahid. Orang yang tawadu itu ciri-cirinya, ya, hatinya lapang mendengarkan nasihat. Kalau dikritik, dikasih masukan, dinasehatin, hatinya lapang. Bahkan dia seneng, makasih ya, udah negor saya. Wah. Jadi kalau ada yang dinasehatin malah kabur ke luar negeri, wah itu kan tawadu, itu namanya. Itu tawadu juga, tahu warna duit. Ya, tapi kalau dia bilang terima kasih, dia jumpain orang yang mengkritik dia, wah ini tawadu nih, Bu. Halo, paham, Bu? Paham kagak ini? Dah, begitu aja dah. Nah, ini banyak ayatnya nih. Yang pertama, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kita disuruh oleh ayat ini untuk merendahkan ego kita, sikap kita kepada orang beriman. Lebih-lebih kepada orang beriman maksudnya. Ya. Ya, lebih-lebih kepada orang beriman. Bahkan kata Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kalau saya punya murid belum bisa menganggap dia lebih hina dari Fir'aun, dia bukan santriku, katanya. Berat juga ya. Coba, sampai Fir'aun segala, kita jangan merasa lebih keren dari Fir'aun, Bu. Fir'aun dilaknat Tuhan untuk jadi pelajaran, bukan untuk dijadikan keset bahwa kita lebih baik dari Fir'aun. Lah Fir'aun mah udah bener jadi Fir'aun. Coba kalau kita belum tentu, jangan-jangan bisa lebih Fir'aun dari Fir'aun. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Ayat berikutnya, wahai orang yang beriman, barang siapa yang berpaling dari agama Allah, Allah akan mengutus satu kaum yang kaum itu punya ciri-ciri. Intinya begini, ayat ini ingin membocorkan siapa orang yang model bagaimana yang Allah senengin, yang Allah demenin. 3 ciri-cirinya. Mereka adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka taat sama Allah, cinta sama Allah. 2, azillatin 'alal mu'minin. Mereka ya rendah hati kepada sesama mukmin. Ya. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Mereka tegas kepada orang kafir. Ya.
Jadi salah satu ciri-ciri muslim atau mukmin yang disenangi Allah adalah mereka yang lembut kepada orang beriman. Jangan dibalik. Aizzah alal mu'minin. Ini sama orang beriman keras banget. Ya, semua orang salah, dia doang masuk surga. Nah, ini kebalik ini. Allah nggak suka. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama sosial, karena Allah juga menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbeda-beda. Nah, kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Lita'arofu, agar kita saling mengenal. Ya, saya orang Melayu, Aceh, Batak. Bini saya Sunda, Betawi. Itu. Coba, Bu. Udah beda banget itu, Bu. Ya. Lita'arofu, agar saling mengenal. Nah, tetapi ayat ini ingin bilang bahwa kemuliaan orang tidak diatur oleh sukunya dan tidak tidak ditentukan oleh bangsanya, tetapi apa? Atqakum, ketakwaannya. Wah. Jadi orang yang merasa dirinya lebih mulia karena suku, bangsa, dan nasabnya, itu jahiliyah. Ya, jahiliyah. Kan orang Quraisy merasa dirinya hebat kan? Yahudi merasa dirinya lebih hebat. Orang kulit putih merasa dirinya lebih hebat dari kulit hitam. Nah, sama Islam pemahaman itu dihapus, bahwa tidak ada yang mulia kecuali yang bertakwa. Selesai. Makanya kalau orang nikah juga yang fazfar bidzatid din, bukan nasab, lihat kafaah agamanya. Ya. Jadi bukan artinya nasab iya, tetapi bukan jadi faktor utama agama. Dan ayat berikutnya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Kenapa ada orang yang nggak mau berbaur? Ya, karena dia merasa dirinya suci, padahal kesucian di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan, bukan dari yang lain-lain. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ini ayat tentang ashabul a'raf. Apa itu ashabul a'raf dalam suratil a'raf? Jadi Bu, nanti ada penghuni sorga, ada penghuni neraka. Jelas nih. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya ashabul a'raf. Mereka ini yang kata para ulama tafsir, amal dan dosanya seimbang. Begitu ditimbang di mizan, ya kebaikan sama keburukannya sama. Jadi masuk surga belum bisa, masuk neraka belum bisa. Ashabul a'raf, mereka ada di tengah-tengah perbatasan antara surga dan neraka. Walaupun nanti pada akhirnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, ashabul a'raf ini karena dia pelaku dosa, dia juga pelaku pahala. Dia tahu mana wajah orang yang doyan maksiat sama doyan ibadah. Begitu ngelihat orang ahli ibadah, lah ini mah wajahnya gue tahu, lah kan gue juga ahli ibadah. Begitu ngelihat orang banyak dosa, lah ini teman gue juga, kan gue juga ahli maksiat, begitu Bu. Itu ceritanya begitu. Nah, lalu dia bilang sama orang-orang ahli neraka, ahli neraka, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Hartamu dan kesombonganmu tidak bermanfaat ya, pada hari ini. Yang bermanfaat adalah keimanan, amal soleh. Dan pada akhirnya ashabul a'raf ini dipersilahkan Allah masuk ke dalam surga. Udkhulul jannah
la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Ya, masuk surga pada akhirnya ashabul a'raf. Ya. Ini apa hikmah dari ayat ini? Bahwa salah satu yang membuat orang sombong tidak tawadu adalah karena ma'agna ankum jam'ukum, karena harta. Dia merasa punya privilege, punya harta, sehingga orang tidak lebih hebat dari dia dan dia sombong. Ya. Dah, itu ayatnya. Sekarang kita masuk ke hadis. Ada 10 hadis nih kayaknya. Hadis yang pertama, bismillah. Nabi SAW bersabda, Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadaku agar hendaklah kalian bersikap tawadu, wahai umatku. Janganlah kalian membanggakan diri, ya, flexing, ya, pamer, wala yabghi ahadun ala ahadin, apa itu? Dan janganlah kalian berbuat zalim, al-i'tida 'alan nas, apa? Menyakiti orang, memusuhi orang, menzalimi orang. Jadi ada 3 nih. Salah satunya yang kita bahas, kita disuruh Nabi untuk tawadu, disuruh untuk kagak boleh saling pamer, dan yang ketiga kagak boleh nyakitin orang. Halo, assalamualaikum. Ya, ini 3 ini saling berkaitan. Kenapa orang bisa pamer? Karena dia nggak tawadu. Dan orang yang memamerkan diri berpotensi menyakiti hati orang. 3-tiganya ini juz'un la yatajazza. Ya, maka hadis ini mengajarkan kita apa, Bu? Wujubut tawadhu wa adamut tafakhur wal i'tida 'alan nas. Kita disuruh bersikap tawadu, tidak boleh berbangga diri dan menyakiti orang. Nah, berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kenapa kita mesti tawadu? Karena hadis ini bilang, tidaklah orang itu tawadu kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi di antara hikmah punya sikap tawadu, Allah akan mengangkat derajatnya. Apa derajatnya? Apa yang dimaksud derajat di sini? Rohaninya. Dia makin dekat sama Allah, makin jadi orang baik, makin, ya, bukan materi. Nanti percuma saya tawadu, kok gaji saya nggak naik-naik? Nah, itu berarti belum tawadu. Ya. Berarti dia merasa tawadu, bukan tawadu. Kalau tawadu bagus, merasa tawadu nggak tawadu, Bu. Paham, Bu? Bu. Hadis yang ketiga, Nabi bersabda, wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu marra ala sibyan. Anas melewati anak kecil. Setiap Anas melewati anak kecil, fasallama alaih. Anas menyalami anak itu. Anas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi, itu kalau bertemu sama anak kecil, Bu, sama anak kecil disalimin sama Anas. Jadi sunnah kita mengecup tangan anak kecil dan mentalafuskan salam. Assalamualaikum, kecup tangannya. Jadi bukan anak kecil doang yang nyalem ke ibu-ibu. Ya, justru sunnahnya kita yang mengecup tangannya. Kalau anak kecil, ya. Nah, itu beliau mengatakan kanan Nabi yaf'aluhu. Kenapa saya begitu? Karena Nabi juga begitu, kata beliau. Anas bin Malik ini hidup bersama Nabi lama.
berkhidmat jadi santri ya berpuluhan tahun, sehingga beliau melihat sikap Nabi, akhlak Nabi, gestur Nabi. Nah, Nabi itu kalau ketemu anak kecil welcome ya, friendly sama anak kecil Nabi. Maka Anas juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Istihbabus salam ala sigor wa tadribihim ala adabi syariah. Hadis ini mengajarkan kita untuk ramah-ramah dengan anak kecil dan mendidik dia dengan adab syariat. Jadi kalau kita ramah sama anak kecil, secara tidak langsung kita mengajarkan adab kepada mereka. Nanti mereka akan tumbuh menjadi anak yang lembut. Coba kalau ketemu anak kecil ngomel mulu, ya, ntar dia juga akan tumbuh jadi anak yang keras. Karena anak kecil itu kan mengcopy paste kan, dia nyontoh. Tapi kalau kita lembut, dia juga begitu. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini juga mengajarkan kita untuk bayan muhafazah as-sahabah radhiyallahu taala anhum ala mutaba'atir rasul, bagaimana para sahabat itu mencontoh perilaku Nabi ya. Mencontoh perilaku Nabi. Ini kalau sama anak kecil galak banget ya. Jangan, Bu, ya. Ya, termasuk lagi sholat. Biar aja anak kecil cucu nganggu ibu, nggak apa-apa. Ya, sholat di depan sejadah ibu, tengkurup dia, nggak apa-apa. Itulah cara kita ngajarin sholat. Lama-lama dia ngikut, Allahu Akbar, dia sujud. Coba kalau pinggirin, mbah mau sholat, ya dia nggak tahu sholat. Begitu dia lihat neneknya sholat, ayahnya sholat, dia ngikut. Ya. Kalau berisik banget, ya kan tinggal dikasih tahu pelan-pelan. Yang keempat, in kanatil amah min ima'il madinati la ta'khudhu biyadin nas fatantaliku bihi haitsu sya'at. Hadis-hadis ini ingin menunjukkan bagaimana Nabi itu friendly sekali orangnya. Bukan berarti, coba ibu bayangin, sosok yang sedang kita bahas ini bukan kaleng-kaleng, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan Maulid Nabi nih, kita cerita tentang Nabi banget nih, ya. Nabi itu, Bu, Sayyidul Mursalin, ya. Pemimpinnya Nabi dan insan kamil, manusia yang paling sempurna. Coba, tapi nggak jaim gitu loh, maksudnya friendly, ketemu anak kecil berbaur saling, ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini yang keempat ini, coba. Nabi ketemu dengan seorang budak. Kalau dalam kitab Kunuz Riyadus Shalihin itu dijelaskan, ada riwayat yang lain mengatakan, ini Nabi ketemu budak perempuan. Budak perempuan yang di sini adalah budak perempuan ini karena dia lahir dari seorang ibu yang budak juga. Jadi begini intinya, Nabi ketemu anak kecil yang perempuan, gitu dah. Nabi ketemu anak kecil perempuan, itu si anak kecil ketemu Nabi, tahu, Bu? Bukan, Ustadz datang, lari kabur. Enggak. Begitu ngelihat Nabi, ngambil tangan Nabi dan ngajak Nabi main. Kenapa anak kecil nggak takut sama Nabi? Karena Nabi juga friendly, itu loh maksudnya. Bukan. Jadi Nabi juga tahu konteksnya, ketemu anak kecil ya mesti kayak anak kecil. Loh, ini ketemu anak kecil bawaannya udah kayak malaikat. Anak kecil takut, mana kayak malaikat mungkar nangkir lagi. Ya. Kita lihat tuh imam-imam di Turki, di Timur Tengah, kalau Ramadan selesai tarawih apa yang mereka lakukan? Main lari-larian sama anak-anak di masjid. Imamnya, karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya anak-anak tidak fobia dengan agama ini. Bahkan kata Syekh Said Ramadan Al-Buti,
dalam kitabnya, mendidik anak itu kan mesti ada reward dan ada punishment. Tetapi kalau dia masih kecil, banyakin rewardnya, banyakin banyakin ininya, senang-senangnya, happy-happynya. Ya. Punishment boleh sekali-sekali aja, jangan tiap hari dihukum. Ya. Nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang punya, kata orang sekarang, inner child katanya, punya luka batin. Ya. Misalnya ibu pengen punya anak hafal Quran, ya bagus, tapi caranya santai aja, nggak usah keras-keras banget. Emang mau ngapain sih? Kan begitu. Kalau targetnya mah cuman hafal doang, udah ada chat GPT. Ya. Kenapa harus sampai terlalu keras sama anak? Ya tetap hafal, tapi caranya dibuat happy aja. Bahkan ngafalnya itu sambil main-main aja. Ya, sambil keliling-keliling komplek, sore hari naik motor, ngulang hafalan. Kalau perlu nggak ada waktu khusus. Ya, supaya dia nanti besar tidak fobia dengan Quran. Akhirnya dia, saya punya luka batin karena dulu ngafal Quran itu terlalu, jadi nggak baik kan jadinya. Nah, yang kelima, hadis berikutnya. Ada seorang yang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Ya, ada seorang yang datang ke rumah istri Nabi. Ya Aisyah, ya. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Nabi kalau di rumah ngapain aja ya? Ini penasaran dia. Nabi tuh kan pemimpin umat ya. Dia qadhi, dia mufti, dia imam sallallahu alaihi wasallam. Kan tuh Nabi tuh berkarisma dah pokoknya. Ya. Mungkin ibu-ibu kalau ngelihat Nabi minta dinikahin, Bu. Serius saya. Ibu kan nggak setuju poligami, tapi kalau ngelihat Nabi pasti minta dipoligami. Ya Rasul, nikahin saya dah. Jangankan ibu, Bu, lawan Nabi aja ngelihat Nabi jatuh cinta. Maka lawan-lawan Nabi nggak berani ngelihat wajah Nabi karena takut masuk Islam. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak, kalau ngomong sama Nabi nggak ngelihat wajah Nabi, marah tapi nggak ngelihat, karena begitu ngelihat simpatik, tersihir. Mereka bilangnya Nabi menyihir, padahal bukan. Maka anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur, karena cahaya kesejukan ya, dari rohani Nabi. Nah, dia penasaran Nabi bagaimana sih? Dijawab sama Aisyah radhiyallahu taala anha, karena kan yang tahu kita kan bini kita, Bu. Orang pasangan kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahli, yakni khidmati ahli. Nabi itu orang yang paling peka sama bini. Wah. Bu, dengar kagak nih, Bu? Nah, ini hadisnya buat ibu-ibu nih. Nabi itu orang yang paling peka sama urusan bini, ya, ngebantu bini. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi ngejahit pakaian yang sobek, Nabi nambal pakaian yang sobek, Nabi menyulam sesuatu. Nabi itu kayak pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap bini ternyata dikerjain sama Nabi. Tapi kalau udah masuk waktu sholat, Nabi sholat. Masya Allah. Pengen punya laki begitu, Bu? Nggak ada yang pengen nih? Hah? Ya, tapi Nabi ya ngebantu bini, tapi bukan kalah sama bini. Ini ada laki kalah sama bini, mau ngaji juga kudu izin sama bini.
abang ngaji ya. Jangan, kata bininya, ngumpet lagi. La haula wala quwata illa billah. Mau ngaji pakai izin sama bini. Jangan ngaji. Udah di rumah aja. Di rumah dia. Bini yang durhaka tuh kalau begitu tuh. Iya. Nabi giliran sholat buat Allah. Iya. Tapi urusan bini dibantu. Masya Allah. Ya Bu ya, Bu. Yang keberapa nih hadis? 6. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki namanya Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu taala anhu. Beliau bilang, intahaitu ila Rasulillah SAW wa huwa yakhutub. Saya datang ke Nabi saat Nabi lagi khutbah. Ya, Nabi lagi ngomong nih, begini ngomong. Si Abi Rifa'ah ini orang awam tentang Islam. Dia pengen belajar sama Nabi, ya, dan pertanyaannya mendesak tentang agama. Ya. Dia mesti tanyakan ke Nabi langsung, segera, karena menyangkut keimanan dia. Lagi Nabi ngomong, dipotong pembicaraan Nabi. Ya. Ajarin saya ya Rasul. Ya. Ya Rasulullah, rajul gharib ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Ya, saya ini awam banget tentang agama. Boleh saya nanya? Dan dia nanyanya dengan cara yang lembut, Bu. Ya Rasul, ada orang yang bodoh banget masalah agama. Dia mau nanya sesuatu sama engkau, boleh kagak? Padahal yang dia maksud orang bodoh diri dia. Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi duduk melayani pertanyaannya dan menyetop khutbahnya. Iya. Nanti ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan khutbah yang dimaksud ini adalah bukan khutbah Jumat. Jadi kayak ceramah, pengajian. Ada Nabi lagi asik ngejelasin, orang ini datang nanya, Nabi nyetopin, Nabi samperin, gimana. Nah, tapi ada pendapat juga kalau kita lihat kitab syarah yang lain, kitab Nuzhah misalnya, itu mengatakan justru Nabi sedang khutbah Jumat di stop khutbahnya. Loh, kok bisa? Ya, dalam keadaan darurat tidak membatalkan jika khotib berjalan, duduk ke bawah, itu nggak membatalkan khutbah. Terus kenapa Nabi ngobrol sama orang? Nah, ulama yang mengatakan itu khutbah Jumat menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan tentang agama kepada orang itu juga bagian dari khutbah Jumat. Nah, kan khutbah Jumat intinya wasiat takwa. Nabi kan memberi penjelasan tentang agama, bagian dari wasiat takwa, sehingga khutbahnya tidak batal. Terus orang ini nanya ke Nabi, menyetop khutbah, dia awam tentang agama. Ya, kan tadi dia bilang gharib, dia awam tentang agama. Ya, orang awam gimana, nggak bisa disalahin. Tapi yang ingin di capture dalam riwayat ini, Nabi itu ya orang yang tidak bisa melihat orang perlu sama beliau, langsung membantu apa yang beliau bisa dan segera. Ya. Waduh, ini teguran juga buat kita nih. Ya. Kadang mau ngundang ustadz susah bener. Ya. Nah, Nabi nyamperin, coba Nabi itu, Bu. Ya. Ngundang ustadz protokolernya banyak banget. Astagfirullah. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-7. Ya. Apa kata Nabi? An Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalath. Nabi kalau makan ya itu menjilat 3 jarinya. Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adza wal yakulha wala yada'ha li syaitan. Bahkan kalau makanan terjatuh itu Nabi bilang jangan dibuang, bersihin dulu. Kalau memungkinkan masih bisa dimakan-makan. Nah, mungkin bagi orang gitu. Ya. Begini maksudnya, Nabi tuh ya kalau makan
Nabi tidak mau ada yang, karena pada dasarnya kita nggak tahu dari mana keberkahan itu datang kan. Apa kata Nabi? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Kita nggak tahu di butir gandum, di butir kurma, di butir nasi mana yang menyimpan keberkahan. Jangan-jangan yang jatuh itu yang berkah. Maka pungut, bersihin, makan lagi. Tetapi Bu, jangan dipahami tekstual. Tidak semua makanan cocok menggunakan hadis ini. Kalau ibu makan Indomie tumpah, bagaimana mau ngebersihinnya, bekuah. Tapi kalau dan lihat juga jatuhnya di mana. Kalau dicomberan masa iya dimakan lagi. Jadi hadisnya sahih, tapi pemahaman terhadap hadis yang sahih juga mesti sahih. Ya, ada orang tekstual banget, jatuh makan lah, itu mah justru hina, bukan tawadu. Kata orang, dia mah udah lama ya begitu gitu. Ini lihat, jadi jatuhnya di mana, masih mungkin dibersihin nggak? Kalau nggak mungkin mah jangan dimakan. Ya Bu ya, Bu. Iya, jatuhnya di meja makan. Lah kan masih bersih meja makan mah, ya nggak Bu? Iya. Nabi menjilat 3 jari beliau, ya. Dijelaskan di sini, yang dijilat itu apa? Al-wusta, jari tengah. Lalu kemudian as-sababah, jari telunjuk, dan kemudian al-ibham, ibu jari. Jadi Nabi menjilat itu urutannya tuh Bu. Ya. Dan makannya dengan 3 jari. Ini pun lihat, kalau kurma mah bisa 3 jari. Lah kalau nasi 3 jari kapan habisnya? Kan bisa. Jadi ada konteksnya. Ya. Kan makanan kita dengan orang Arab beda. Ya. Yang ingin di capture oleh hadis ini bukan soal teknis jarinya, bukan soal itunya, tetapi soal bagaimana kita menghargai makanan, jangan sampai bersisa itu doang, karena kita nggak tahu keberkahan dari mana. Berikutnya, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Kata Nabi, semua nabi itu pernah menjadi tukang ngangon kambing. Tahu Bu, ngangon kambing Bu? Hah? Bu? Yang ngembalain kambing. Nah, sahabat nanya, engkau juga ya Rasul? Naam, saya juga. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Saya mengembalakan kambing punya orang Mekah dan digaji sama dia. Coba Bu. Nabi, tidak ada orang semulia Nabi, kerjaan beliau mengembalakan kambing. Pernah. Subhanallah. Waduh, Masya Allah. Betapa tawadunya Nabi. Bukan berarti mentang-mentang Nabi orang mulia kagak pernah ngembalain kambing. Ya. Saya kemarin kan ada tuh lomba Agustus di komplek, lomba hias blok. Terus saya ikut bantu tuh. Terus ada yang bilang, Ustadz mah jangan ikut bantu, duduk aja di rumah, kagak enak kita. Tidak, ya enggak. Nabi mencontohkan kepada kita, semua kita sama, bergaul. Ya. Kalau lagi lomba mah ikut, bahkan saya ikut tuh lomba-lomba tuh. Hadis yang ke-9 Bu, dikit lagi nih. Udah lapar belum? Kata Nabi, seandainya laudu'itu ila qura'in au dhira'in la ajabtu. Kalau ada orang yang ngundang saya hajatan,
dan lauknya itu adalah kaki kambing. Jadi di antara bagian kambing yang paling murah itu kakinya, gitu loh. Itu mungkin dalam tradisi jamuan prasmanan orang Arab, itu yang paling kagak ada harganya kakinya. Mungkin kalau di kita semua habis, kaki juga bisa dibakar, enak. Kalau yang paling mewah, pangkal pahanya. Yang paling murah, dapat kakinya. Nah, Nabi menggambarkan, kalau saya diundang hajatan lauknya itu doang, saya akan datang. Hadis ini ingin mengajarkan kepada kita untuk ijabatud dakwah walau ila syai', ya, basit minat ta'am. Untuk kita mendatangi jamuan undangan orang meskipun ya jamuannya itu sederhana. Ya, ini kalau orang kaya yang punya hajatan datang, orang miskin yang punya hajatan nggak mau makan, nggak boleh. Ya. Hadis ini juga mengajarkan kita, kata ulama, untuk menerima hadiah meskipun hadiah itu sederhana, Bu. Orang ngasih hadiah, udah terima aja. Alhamdulillah, makasih ya. Bagi kita sederhana, mungkin dia nyiapin hadiahnya penuh dengan usaha, ya nggak, Bu? Hadis yang terakhir, Bu. Ini bapak masih hidup nggak nih, Pak nih? Ibu-ibu mulu saya tegur. Nah, nih Bu, kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aqba la tusbaku aw la takadu tusbaq fajaa a'rabiyyun ala qa'udin lahu fasabaqaha fashaqqa dhalika 'ala al-muslimin hatta arafahu an-nabi faqala haqqun 'ala Allahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menarik nih. Nabi punya onta, Bu. Ontanya namanya Al-Atba. Apa, Bu? Apa, Bu? Al-Atba. Apa, Bu? Nah, sampai pegel tuh ngomongnya tuh. Ini kabarnya onta dikasih sama Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dikasih. Jadi milik Nabi. Ya, mungkin kalau sekarang mobil dah. Pakai dah Nabi nih armada buat dakwah. Namanya Al-Atba. Al-Atba artinya yang telinganya sobek. Tidak tahu kenapa onta ini dikasih nama ini, padahal telinganya nggak sobek, tetapi dikasih nama Al-Atba. Kata para ulama, boleh jadi karena onta ini punya kecepatan berjalan yang luar biasa, kecepatan menunggang yang luar biasa. Kira-kira mungkin kecepatan itu disimbolkan dengan sampai telinganya sobek karena kecepatan itu. Biasa ada orang Arab kan suka begitu. Apa namanya? Hiperbola. Ya. Nah, terus onta ini, Bu, kalau lomba lari nggak pernah kalah, mesti menang. Onta Nabi, ya nggak? Tidak pernah kalah. Ya, maka kan ada cerita waktu Nabi hijrah ke Madinah, ontanya dikejar sama onta orang ini, intelnya orang kafir Quraisy. Ya, kepental tuh onta orang kafir Quraisy, nggak bisa ngejar onta Nabi. Kencang sekali Al-Atba ini. Kalau setiap lomba menang, setiap musabakoh menang, musabakoh onta. Kan begitu katanya, la tusbaku aw la takadu tusbak. Ya, tidak pernah dikalahin nih onta. Ya. Nah, sampai ada onta punya orang apa namanya A'rabi, dia kemudian ngajak lomba onta Nabi. Dan onta Nabi kalah. Karena unta Nabi kalah, ini pendukung onta Nabi, sahabat-sahabat gedek. Masa onta Nabi kalah? Nggak bener nih. Begini. Lalu Nabi mengatakan, haqqun 'alallah.
sudah menjadi ketentuan Allah, udah menjadi hukum alam. Alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah menjadi hukum alam di dunia ini, sesuatu yang naik mesti ada waktunya turun. Hebat nih. Hanya cuman soal lomba onta Nabi bisa memberi hikmah pelajaran. Nabi mengajarkan kepada sahabat yang asobiyahnya tinggi, fanatiknya tinggi, sampai-sampai tidak menerima kekalahan onta Nabi. Ya, mereka menganggap ini kan Nabi, mestinya ada mukjizat, masa ontanya kalah? Enggak, kata Nabi. Ya, mukjizat mah bab beda. Ini babnya beda nih. Ini hukum alam di dunia. Semua yang grafiknya naik, setelah naik pasti turun. Ya, semua dalam bab apapun. Ya. Ya, dalam bab apapun, termasuk ontanya Nabi. Bukan gara-gara onta Nabi kagak boleh kalah. Ini Nabi sedang mengajarkan sahabat untuk tawadu. Jangan fanatik buta sehingga ya membela habis-habisan dan hilang rasa tawadu kepada orang lain. Ya. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh, bahwa Nabi itu orangnya friendly. Ya, waktunya lomba. Ya, lomba onta Nabi ikut, tuh, Bu. Kalah ya udah, bukan gara-gara kalah Nabi demo. Ayo mana pengikut saya? Nih kita demo. Ya, nggak bener nih kok bisa kalah? Enggak. Betapa tawadunya Nabi dan menunjukkan bahwa hukum perlombaan itu boleh. Ya, jadi lomba boleh, musabaqah namanya. Dengan catatan kata para ulama, ya. Satu, musabaqah itu bukan judi, kimar. Kalau kimar judi, kalau musabaqah lomba. Apa beda musabaqah perlombaan dengan judi? Satu, kalau dia akan bisa jadi judi kalau yang berlomba masing-masing mempertaruhkan harta. Saya lomba balap motor, saya pasang uang 100. Lawan saya pasang 100. Yang menang dapat uangnya. Jadi dua-dua meletakkan uang. Itu namanya kimar, judi. Bagaimana kalau lomba Agustus? Enggak, beda. Lomba Agustus panitia nyari proposal. Ya, hadiah tidak diambil dari peserta. Peserta hanya uang operasional perlombaan. Nanti hadiah dicari dari sponsor misalnya, ya, dari orang ketiga. Nah, jadi bagaimana cara mengakali biar lomba tidak jadi judi? Satu, cari orang ketiga, sponsor. Ya, dia yang membiayai hadiah perlombaan, maka itu bukan judi. Yang kedua, orang yang berlomba tidak sedang mempertaruhkan hartanya. Yang ketiga, bagaimana kalau dua-duanya ngasih harta? Yang berlomba, maka mesti dicari muhallil namanya. Orang yang punya fungsi menghalalkan perlombaan. Karena kalau tidak dihalalkan jadi haram. Bagaimana caranya? Dia mesti cari peserta yang tidak ikut urunan tapi punya hak yang sama untuk menang. Paham gak, Bu? Paham gak? Ini kita lomba mancing nih. Saya udah ngasih uang 1 juta, lawan saya ngasih 1 juta. Ya, siapa yang menang dapat 2 juta. Kan haram nih, judi nih, kimar. Biar tidak jadi judi, cari orang lain untuk jadi muhalil. Dia boleh ikut lomba mancing tanpa perlu naruh uang 1 juta. Jadi halal. Jadi nggak jadi kimar, jadinya musabaqah. Begitu fikihnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada, Bu? Bu? Kalau nggak ada kita makan di bawah nih. Ada, Pak? Ya. Arisan tuh gimana, Bu? Sistemnya, Bu?
Ibu punya uang, ibu punya uang, ibu punya uang, dikumpulin dengan nilai uang yang sama. Siapa yang namanya keluar, dia didahuluin. Ya, supaya tidak jadi judi di awal, ya akadnya bukan perlombaan. Jadi kocokan itu bukan lomba, bukan lomba nama keluar, bukan. Tapi begini, kita arisan ini ta'awunan. Prinsipnya saling membantu, ada yang butuh duit. Nah, kita bantu. Caranya kamu punya uang, punya uang, punya uang, taruh di sini. Terus siapa yang kudu didahuluin? Mekanismenya kita atur. Bisa dikocok, bisa di apa aja mekanismenya. Dan semua orang mesti dapat. Kalau judi kan beda. Yang menang yang dapat. Kalau arisan semuanya menang. Cuman gilirannya yang nggak sama. Jadi arisan bukan judi. Cuman arisan itu bisa jadi dosanya. Kenapa? Kumpul arisannya karena gibah, flexing, pamer, nunjukin tas baru, perhiasan. Maka Bu, biar seimbang, biar isinya nggak gibah doang, undang Ustadz Ali, undang guru-guru, ada pengajiannya, biar ada baca yasinnya, ada ibadahnya. Pulang bawa uang, ya Bu ya, gitu. Udah buka dah arisan. Buka arisan aja langgeng ya Bu ya. Kalau buka pengajian tutup. Ada yang lain? Cukup? Bapak-bapak? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ya bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.